Bab 287. Sangat diktator. Lalu adik pun benar-benar menghilang. Tapi ia malah tidak mampu mengandalkan tanda lahir ini untuk menemukannya. Ia mempunyai beban tanggung jawab yang diberikan oleh ibunya. Keinginan sang ibu sebelum meninggal ialah menemukan adik perempuan ini. Lalu ia pun menemukannya. Ia juga membawa Sally Han ke makam ibunya, tapi selalu merasa ada yang tidak beres. Sampai bertemu dengan Claire Sen, barulah ia mengetahui bagian mana yang tidak beres. Mungkin saat pertama kali ia salah menemukan orang tersebut, Sally bukanlah adik yang ia cari, orang yang dicari olehnya, ialah orang yang ada di hadapannya ini. Claire Sen. Meskipun sekarang tidak ada bukti yang cukup untuk meyakinkannya, meskipun tidak ada perkembangan dalam penyelidikan data, tapi dalam hatinya seperti ada sebuah rasa keyakinan yang gila bahwa orang ini adalah adik yang selama ini ia cari. Ada kalanya ia berpikir, apakah dirinya bisa gila, jelas-jelas hanya bertemu sekali dengannya, tidak disangka ternyata mulai menyuruh Siskasu menyelidiki datanya, seperti seorang maniak terus memperhatikannya. Karena rasa yang diberikan Claire untuk Andri sama seperti orang itu. Tapi meskipun sudah gila, Andri yang saat ini tetap tidak ingin mengakuinya. Ia merasa dirinya hanya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ibunya, juga merupakan kecemasan yang ia bawa dari kecil hingga dewasa. Ia terus hidup dalam momen pencarian adiknya. Selama 20 tahun lebih ini, meskipun setelah menemukan Sally, ia merasa hatinya belum sepenuhnya melepaskan. Meskipun semua informasi itu benar, tapi merasa ada sesuatu yang tidak tepat. Sudahlah, tidak apa-apa. Andri menekan-nekan bibirnya, pada akhirnya ia tetap tidak bertanya. Bagaimana jika pertanyaan itu membuat Claire terkejut dan lari? Atau mungkin membangunkan pihak lawan, hingga saat itu membuat Sally was-was. Claire tersentak, ia bukanlah tidak bisa melihat ekspresi Andri yang bimbang itu, ada juga penderitaan yang tersirat dalam tatapannya itu. Aura yang dipancarkan sekujur tubuhnya itu penuh dengan bimbang. Claire yang duduk di sini pun bisa merasakannya. Awalnya ia mengira Andri akan bertanya, tidak disangka ternyata ia menahannya kembali. Dalam hati Claire merasa sangat penasaran, sebenarnya pertanyaan seperti apa yang bisa membuatnya begitu susah untuk bersuara. Rasa penasaran Claire saat ini pun dikuak oleh Andri, hanya bisa menyambung berkata, "Tuan Han, apakah ada sesuatu yang sulit dibicarakankah?" Mendengar hal itu, mata Andri pun tertuju pada wajahnya, menatap matanya, lalu pada akhirnya ia pun tertawa pahit, "Tidak apa-apa, masalah ini lebih baik dibicarakan nanti saja." Claire. Tampaknya hari ini ia tidak bisa mendapatkan jawaban. Claire juga tidak banyak berpikir, hanya mengangguk-anggukkan kepala, "Baiklah." Sayur pun perlahan dihidangkan, Andri malah tidak ada nafsu makan, hanya mengangkat tangan dan melihat jam tangannya, lalu berkata, "Aku masih ada urusan kantor yang harus diselesaikan." Claire dengan segera berkata, "Kalau begitu Tuan Han selesaikan saja dulu, aku masih harus tinggal untuk memakan sedikit." "Baik." Andri bangkit. Setelah ia menundukkan kepala berpamitan dengan Claire, ia pun berjalan ke resepsionis untuk membayar bon, barulah ia meninggalkan restoran itu. Begitu ia pergi, Berta dan Paman Goldwyn langsung dengan langkah yang cepat berjalan ke sampingnya. "Nyonya muda, Tuan Han itu bertanya apa?" Begitu misterius, tidak disangka tidak mau membiarkan kami mendengarnya. Dan ketika aku melihatnya pergi sepertinya ekspresi wajahnya sangat bimbang, apa yang sebenarnya terjadi? Berta bertanya seperti anak yang penasaran. Claire melihat sikapnya di villa begitu tenang dan stabil, kenapa sekali keluar seperti anak yang penasaran? Berpikir sampai di sini, Claire pun tersenyum, sebenarnya ia tidak mengatakan apapun. Tidak mengatakan apapun. Berta melotot, "Bagaimana mungkin? Tadi jelas-jelas aku melihat dia dan Nyonya muda berbicara banyak hal, apakah karena pertanyaan itu terlalu rahasia hingga Nyonya muda enggan memberitahuku?" "Paman Goldwyn, Berta Zhu." Berta merespon, berdiri tegak dan tidak mengatakan apa-apa lagi.
Claire malah berkata dengan suara kecil, tidak seperti yang kalian pikirkan, ia benar-benar ada pertanyaan yang ingin ditanyakan padaku, hanya saja, mungkin ia sendiri belum memikirkannya dengan baik, jadi pada akhirnya ia tidak bertanya apa-apa. Hari ini kita juga keluar cukup lama, masakan di restoran ini kelihatannya enak, kalian duduklah kita makan bersama. Ekspresi wajah Berta dan Paman Goldwyn seketika berubah. Tidak ada teori pembantu dan majikan duduk di meja yang sama dan makan bersama. Dari mana pembagian yang begitu banyak antara majikan dan pembantu? Kalian sangat baik terhadapku, lagi pula aku tidak bisa menghabiskannya sendiri. Berta, cepat kamu panggil Paman Goldwyn duduk. Claire benar-benar terlalu luwes, kedua orang itu akhirnya pun menerimanya, dan duduk menikmati hidangan yang enak bersamanya. Dalam perjalanan pulang, Berta tiba-tiba memeluk lengan Claire, "Nyonya muda benar-benar adalah orang paling baik yang pernah kutemui. Kamu jangan khawatir, masalah hari ini aku tidak akan bocor satu kata pun dengan Tuan Muda Ye." Claire, apa? Berta benar-benar orang yang hanya bisa makan saja bukan? Dia seperti sudah dibeli karena makanan tadi. Masalah hari ini bukan masalah besar, aku dengan Andri juga sepenuhnya seperti yang kalian lihat, tidak ada hubungan khusus. Iya, Berta menganggukkan kepala dengan keras, "Nyonya muda jangan khawatir, Berta dan Paman Goldwyn tahu, Andri itu juga tidak ada niat apapun terhadap Anda, mungkin ia adalah pria yang baik-baik. Hanya saja, sepertinya ia ada sebuah rasa yang istimewa terhadap Anda, tapi aku tidak bisa menilai dengan jelas itu apa." Mendengar sampai di sini, Claire pun hening, tidak disangka Berta yang pertama kali bertemu dengan Andri juga ada rasa seperti ini. Ia terus merasa hanya dirinya yang berpikiran seperti ini, tapi karena pemikirannya pribadi, ia pun tidak berani mengatakan apa-apa, takut orang lain akan mengira ia berpikir terlalu banyak. Perasaan yang khusus itu Claire juga bisa merasakannya. Seperti sebuah perhatian dari seorang kakak. Jadi ia pun memberitahu dirinya sendiri, mungkin karena ia dan Sally adalah saudara yang baik, dan Andri adalah kakak Sally, barulah ia mempunyai rasa seperti ini. Sally. Sekali teringat tentangnya, mata Claire pun langsung mendalam. Ia di sana, ialah sebuah masalah. Tidak tahu kapan baru bisa menyelesaikannya. Colden berkata akan memberi kabar padanya, tapi sampai sekarang masih belum memberinya kabar. Malam hari itu, Colden memeluk Claire hingga tertidur lagi. Di tengah kondisi yang gelas, nafas Claire tidak teratur, dada orang yang ada di belakangnya juga naik turun tidak beraturan. Ada apa? Masih belum tidur. Dalam kegelapan Claire mengedipkan mata, tiba-tiba ia membalikkan badan dan masuk dalam pelukan Colden. Colden memeluknya, orang yang lembut itu pun bersembunyi di dalam pelukannya, membutanya tidak tahan untuk tersenyum, bibirnya yang tipis pun mendarat di kepalanya, tidak bisa tidur. Ya, Claire menjawab dengan linglung. Colden terdiam sesaat, tiba-tiba tangannya yang besar pun menjulur ke pinggangnya dan memegangnya dengan ringan, suaranya yang rendah itu seperti cello yang dimainkan dengan perlahan, serak dan seksi. Karena tidak bisa tidur, bagaimana jika kita melakukan sesuatu yang lebih bermakna? Orang yang berada di dalam pelukannya itu pun hening sesaat, tiba-tiba menjulurkan tangan dengan keras meninju dadanya. Colden tertawa manja menerima tinju itu, lalu memanfaatkan kesempatan memeluknya lebih erat, hanya berkata saja, "Kenapa kamu malu lalu marah? Kamu tidak boleh berpikiran sembarangan," kata Claire dengan suara rendah. "Berpikir saja tidak boleh. Tidak boleh. Sangat diktator." Colden pun tidak tahan untuk tertawa, tapi ia suka. Bersambung.